Ada seorang tukang kacang, namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama Habaib. Kalau Habaib minta kacangnya, dikasih semuanya. Saking cintanya sama Habaib. Man minta kacang, dikasih semua. Man minta kacang, dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat. Ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib. Ngasih surat. Ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man. Nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyang apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bang Haji Rhoma Irama tidak pernah bosan-bosan menceritakan bagaimana sesungguhnya adanya glorifikasi dan doktrin-doktrin yang datang dari Habaib Ba'alwi disampaikan kepada masyarakat yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh akal sehat, dan boleh dikatakan doktrin tersebut dapat menyesatkan akidah umat. Cerita yang tidak kalah hebohnya yaitu dikatakan oleh Bang Haji Rhoma Irama, ada penjual kacang karena saking cintanya kepada Habaib, suatu ketika ada oknum Habib meminta kacang. Tanpa berpikir panjang, penjual kacang tersebut langsung memberikan semuanya. Singkat cerita, penjual kacang tersebut meninggal dunia. Dan berita itu disampaikan kepada oknum Habibnya yang meminta kacang tersebut. Namun penjual kacang itu ketahuan katanya kurang baik dalam amal ibadahnya, sholatnya bolong-bolong dan seterusnya. Lantas oknum Habib itu langsung menulis surat dan dikalungkan ke batu nisan makam si penjual kacang tersebut, yang pada intinya meminta agar malaikat tidak menyiksanya dan memasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah, biar tidak penasaran teman-teman, mari kita simak dalam video berikut ini. Lebih beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku, enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ini 1500 tahun kurang lebih nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, itulah saudara-saudara Nabi. Makanya ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dia tidak memanggil keturunannya ya dzurriyyati, yang dipanggil dia ummati, ya ummati. Islam dinul khalis. Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis. Bukan tokoh yang pokoknya nanti semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya. Lah. Inilah al-Islam. Itulah sosok kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya ngomong begitu, ini 50 tahun yang lalu, hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh. Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Ada Habib ngomong begini, Habib. Saya bilang,
qala ta'ala, qala Rasulullah bla bla bla. Mohon petunjuk Bib, saya bilang. Apa yang Anda sampaikan itu benar. Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran yang dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib Sepuh tadi. 50 tahun saya tahan itu. Sampai akhirnya muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang dikasih semua. Man minta kacang dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi. Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat. Ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib. Ngasih surat. Ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man. Nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyan apa? Banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Saya enggak mengerti ilmu nasab. Tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal itu tercatat di dalam manuskrip kuno. Hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hasan. Muhammad, Ali, dan Hussein. Selama 550 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pinter. Banyaknya video ceramah Bang Haji Roma Irama tentang oknum habaib biasanya menceritakan tentang adanya doktrin dan glorifikasi habaib yang seolah-olah tidak ada yang mulia daripada si habib tersebut dalam status kedudukannya dibandingkan dengan para kiai alim sekalipun. Makanya doktrin yang disampaikan dan cerita-cerita hurafat yang berusan disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama itu beliau sering membawakan di mana-mana. Hampir ceramah Bang Haji Roma Irama di berbagai tempat ketika menceritakan mengenai habaib Ba'alwi, pasti cerita-cerita yang demikian selalu disampaikan ke tengah-tengah masyarakat di dalam ceramahnya. Nah, setelah menyimak video yang berusan disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama, apa penilaian dan komentar kalian? Nah, untuk itu silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.